Puluhan negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ramai-ramai menggalang upaya dengan negara-negara Liga Arab untuk membekukan keanggotaan Israel di Majelis Umum PBB. Gerakan itu diambil oleh 57 negara anggota OKI dan Liga Negara Arab saat menggelar konferensi tingkat tinggi di Riyadh, Arab Saudi pada Senin 11 November 2024. Dalam poin ke-18 resolusi dari hasil keputusan KTT OKI itu, disebutkan bahwa semua anggota OKI dan Liga Arab akan memobilisasi dukungan internasional untuk membekukan keanggotaan Israel di Majelis Umum PBB. Pertanyaannya, mampukah upaya ini menghentikan kekerasan yang dilakukan Israel di Palestina dan Lebanon? Meski Israel selama ini selalu menabrak berbagai aturan dan hukum internasional, namun upaya Liga Arab kali ini diharapkan bisa menggembosi berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di Palestina. Tak hanya di Gaza dan sekitarnya, namun juga di Lebanon. Di dalam resolusi KTT itu disebutkan bahwa upaya membekukan keanggotaan Israel di Majelis Umum PBB didasarkan pada berbagai pelanggaran piagam PBB. Selain pada pelanggaran piagam PBB, juga pada fatwa hukum Mahkamah Internasional atau ICJ pada 19 Juli 2024 yang memerintahkan Israel untuk menghentikan genosida di Palestina. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit optimis langkah ini bisa bekerja mengingat pembekuan keanggotaan PBB berada di luar yurisdiksi Dewan Keamanan PBB. Sejumlah kepala negara pada KTT itu kemudian kompak menyuarakan semangat yang sama untuk memboikot Israel dari jajaran anggota PBB. Dimulai dari Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam forum itu, Abbas menyatakan bahwa Palestina menuntut Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Israel di PBB. مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة والموقعة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. Tak hanya Palestina, Lebanon juga ikut mendorong Israel untuk berhenti melakukan serangan dan angkat kaki dari tanah Lebanon. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menyebut tak hanya melakukan gencatan senjata, Israel juga harus menghormati resolusi PBB 1701. Sebuah resolusi yang menyelesaikan perang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon pada tahun 2006 silam. الأساس هو وقف العدوان المستمر على لبنان فورا وإعلان وقف إطلاق النار وإرساء دعائم الاستقرار المستدام مع تأكيد التزام الحكومة اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي 1701 بكل مندرجاته وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب والتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام والعمل أيضا على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الحدود المعترف بها دوليا. Sementara Presiden Suriah Bashar Assad menegaskan bahwa Liga Arab harus menentukan arah dalam konflik antara Israel dengan Hamas dan Hizbullah. Menurut Assad, jika Israel lagi-lagi kembali mengabaikan aturan dan hukum internasional, maka Liga Arab harus kembali mengambil berbagai langkah konkret lainnya. فباعتقادي أننا نمتلكها مجتمعين شعبيا ورسميا عربا ومسلمين دولا وشعوبا وما نحتاجه هو القرار باستخدامها في حال رفض الكيان للتجاوب مع ما ورد في البيان واتفق عليه وهو المتوقع وتحديد خياراتنا حينها. هل نغضب مرة أخرى؟ هل ندين؟ هل نناشد المجتمع الدولي أم نقاطع وهو أضعف الإيمان أم ماذا؟ ما هي خطتنا التنفيذية؟ من دون ذلك فنحن نحض على استمرار الإبادة لنصبح شركاء غير مباشرين فيها. Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman juga turut bersuara saat membuka KTT OKI di Riyadh tersebut. Pangeran MBS mengecam keras operasi militer Israel di Lebanon dan Palestina. Dia kemudian menyerukan agar komunitas internasional harus ikut memikul tanggung jawab untuk menjaga perdamaian di Lebanon dan Palestina.
إدارتنا للعمليات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية ونرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، والزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding bahwa Israel berupaya menendang eksistensi Palestina dengan mencaplok berbagai wilayah termasuk tepi barat dan Yerusalem Timur. Erdogan berjanji negaranya akan mengirim lebih banyak bantuan ke Gaza dan mendorong terciptanya gencatan senjata. İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Selain mendorong upaya pembekuan keanggotaan Israel di dalam Majelis Umum PBB, ada pula hal lain yang dicapai Liga Arab dalam KTT tersebut. Salah satunya adalah pembicaraan terkait pendirian aliansi internasional baru yang bertujuan untuk mendesak pembentukan negara Palestina. Liga Arab sepakat bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika Israel hengkang dari semua wilayah Palestina yang dicaplok pada tahun 1967. Negara-negara Islam itu juga menegaskan mereka akan membuka hubungan yang normal dengan Israel jika Tel Aviv membiarkan negara Palestina berdiri dengan wilayah sesuai pada perbatasan wilayah tahun 1967. Namun, upaya mendirikan negara Palestina yang berdaulat sesuai solusi dua negara jelas tak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah dorongan dari para anggota kabinet sayap kanan Netanyahu yang ingin membangun permukiman Israel di wilayah pendudukan. Bahkan, Menteri Luar Negeri Israel yang baru saja dipilih Netanyahu, Gideon Sar, menyebut bahwa solusi dua negara merupakan sesuatu yang tidak realistik. Selain itu, KTT tersebut juga menyerukan pelarangan ekspor dan transfer senjata ke Israel, serta dorongan agar ICJ mengeluarkan perintah penangkapan bagi pejabat sipil maupun militer Israel. 57 negara Islam sepakat untuk mendorong pembekuan keanggotaan Israel di PBB. Sebuah upaya baru yang dilakukan meski belum tahu apakah akan memberikan pengaruh signifikan kepada Israel. Yang jelas, jika keanggotaan Israel dibekukan, jelas negara itu akan kehilangan hak untuk bersuara di PBB. Mampukah Liga Arab melumpuhkan posisi Israel di dunia internasional? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.